Bunda ya, bisa-bisa ya. Karena dulu saya juga guru TK Al-Quran sebelum saya terjun menjadi guru PAUD. Tapi dulu itu kendalanya saya kalau siang itu asmanya mesti kumat karena debu. Saya kalau nggak salah hampir ada 3 atau 4 tahun ya. Saya dulu di TK PPQ Anusri, Gunung Ronggeng, Menjadari. Nah, saya di sana. Tapi karena saya suka bolak-balik asma jam-jam segitu karena debu saya nggak kuat, akhirnya saya berhenti. Dan tahun 2000 saya daftarkan diri jadi guru TK waktu itu di Martapura. Kemudian anak saya masuk TK, kebetulan juga otomatis mulai diterima jadi guru TK pada waktu itu. Dan alhamdulillah tahun 2017 saya resign. Resign itu bukan karena apa ya? Saya itu ingin mengembangkan diri saya supaya diri saya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa keliling-keliling. Kalau saya masih jadi guru PAUD waktu itu saya cuma mengajar di satu tempat. Tapi itu juga udah bolak-balik menerima tawaran untuk tampil. Saya takutnya gini, kalau saya suka keluar, ntar saya dibilang makan gaji buta. Walaupun saya cuma honoran aja ya. Waktu itu juga udah dapet insentif, juga dapet yang 3 bulan sekali itu Bunda Walda ya. Apa itu yang 1.500.000 yang 3 bulan sekali itu loh, Bu? Sertifikasi. Sertifikasi saya juga udah dapet. 1.500.000 saya dapat itu sebenarnya. Tetapi setelah itu saya tinggalkan. Saya lebih nyaman dengan sekarang, saya bisa wirawiri, gitu ya. Jadi alhamdulillah ternyata Allah itu menjawab kegalauan saya itu yang dulu, yang suka sakit-sakitan, asmanya tidak karu-karuan. Kenapa? Ternyata jawabannya ketika saya tahajud, saya goncang seperti arisan. Saya pilih sekolah, itu terjadi guru PAUD, atau mau khusus di Kampung Dongeng, khususnya untuk mendongeng. Ternyata arisannya jatuhnya untuk Kampung Dongeng. Akhirnya saya putuskan untuk resign, saya fokus di Kampung Dongeng. Sekarang profesi saya sebagai pendongeng atau pencerita. Tepuk tangan dulu dong. Banyak yang selain gue kan udah sertifikasi tuh 1.500.000 tuh tiap bulan tuh. Yang juga percuma tuh Bang. Saya bilang rezeki itu mah Allah yang atur. Di mana-mana rezeki saya ada. Rezeki itu tidak hanya uang, tetapi banyak teman, saudara dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kanopi, nih saya janjinya ini ya ceritanya ya menghadapi digital. Tetapi nanti intinya juga kita akan belajar sama-sama. Ya, storytelling kita bentuk karakter anak cerdas menghadapi digital. Karena pada saat ini juga anak-anak HP-nya luar biasa ya. Dulu sebelum pandemi saya selalu bilang kepada anak-anak kalau kita lagi kegiatan racongan. Paling tidak kalau racongan itu waktu kita bersama kasih istri, satu titik itu satu sekolah itu minimal 500 murid. Bahkan di Banjarmasin ada yang sampai 800 sampai 1000 murid. Saya penekankan kepada mereka, pada anak-anak bahwa yang pakai HP itu usia 13 tahun ke atas. Ya, ternyata sekarang kenapa tidak anak SD kelas 1 ataupun TK itu udah pegang HP ya? Karena tugasnya dari HP. Udah kada main lagi, Masya Allah pandemi. Gara-gara corona, HP yang tadi saya bilang kada usah atau pakai waktu, ternyata sekarang tidak bisa lagi. Oke deh, lanjut ya Nopi. Nah, sebenarnya kita semua ini adalah pencerita atau pendongeng. Di sini siapa yang sudah punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, anak 6, anak 7, 8. Alhamdulillah penerusnya Rasulullah banyak. Alhamdulillah. Nih, kita ini adalah pendongeng atau pencerita untuk anak kita sendiri. Coba lihat. Itu putri saya Bun ya. Itu putri saya Kak Irgan, itu anaknya Umar. Umar itu pakai buku ini kalau nggak salah tuh. Oh bukan, itu buku apa ya? Balita Berakhlak Mulia atau apa ya? Dari sejenis buku ini. Nah tuh. Itu cucu saya Bun yang kecil ini Bun. Ini cucu saya. Ya dari perut itu udah sama bundanya itu memang dibacakan buku dari perut.
Saya bilang kepada anak saya, Mbak Irga dan Mbak Manda, saya dua ya cewek semua. Kamu itu dulu waktu masih dalam perut mama itu memang mama suka bacain buku. Sampai kamu sampai sekarang gede pun masih minta dibacain buku. Makanya saya minta kebiasaan dari bundamu itu kamu tularkan lagi untuk anakmu. Ternyata betul pun itu cucu saya waktu itu kalau nggak salah masih umur 8 bulan atau 9 ya. Itu udah senang banget sama buku. Memang anak saya masih serumah dengan saya ya. Itu memang saya siapkan perpustakaan pribadi. Jadi kalau cucu itu lagi merangkak atau apa itu dia larinya ke pojok buku, diambil ditarik. Ini buku kesukaannya dia. Jadi waktu dia masih bayi, ini bacaannya. Sekarang dia lebih suka narik ini bunda. Narik ini nih di perpustakaan itu. Memang letaknya saya kalau buku-buku yang gambar itu saya di bawah, buku anak-anak itu di bawah. Yang dia pilih itu ini sekarang. Dia tarik, kalau saya lagi merajut di dekat dia itu, dia udah tinggal ini aja. Nenek, udah minta gini aja. Nenek, neneknya kok nomor 1 ya daripada bunda atau abi. Nomor 1 dia bilangnya bu apa nenek. Jadi ini setelah saya bukakan, yang mana pintar yang mau dibacain anak soleh, saya bilang. Yang ini ya, walaupun makanya ya, saya minta tolong kepada semua di sini, namanya anak-anak kefokusannya itu tidak sampai ceritanya selesai. Tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Dia juga udah mau pegang buku aja. Ambil, kasihkan ke kita, minta bacakan itu sudah suatu apresiasi yang sangat luar biasa. Ya, makanya kalau udah buku yang ini, nanti dia tarik lagi yang ini belum bisa dibacakan loh. Dia tuh ngambil yang ini lagi, dia tarik. Ya nggak apa-apa. Oh pintar, iya. Nah, makanya setiap kesempatan, ini dalam mobil pun yang di tengah, ini sama anak orang nih. Iya, ini sama anak orang waktu itu ini juga relawan kita, relawan sulit. Ini waktu kita mau ada agenda di perpustakaan tahunan. Di dalam mobil saya sempatkan baca juga, baca buku buat anak-anak. Ya, ini cucu saya, tuh di bawah, udah asik aja bukunya dia pegang. Oke lanjut. Nah, coba silahkan dibaca. Menurut pendapat Kusnandi itu seperti apa? Yuk sama-sama 1, 2, 3. Mendongeng adalah cerita. Oke, yang kedua. Langsung aja mendongeng adalah cerita. Belum dapat dibaca. Oke, terus cerita itu apa? Coba dibaca. Gak kelihatannya Kak Nopi, naikkan dikit Kak Nopi. Nah, tetapi kadang ada ya beberapa orang berpendapat bahwa dongeng itu cerita yang sangat membodohkan anak. Saya pernah dengar itu. Karena apa? Di situ banyak membualnya. Benarkah begitu? Saya kalau udah ada orang punya pendapat begitu, saya tidak mau ambil pusing. Saya tidak mau ambil pusing. Saya juga tidak mau membantah atau mengiyakan apa-apa, saya tidak mau. Saya lebih baik diam. Mungkin saja orang ini memang tidak perlu bercerita buat anaknya, atau hanya segelintir orang dia bilang ABCD dia langsung merekam. Padahal coba diusah dengan saudara semuanya. Dalam Al-Quran banyak sekali ya cerita-cerita atau kisah-kisah yang banyak binatang-binatangnya, iya enggak? Ya kan? Seperti ini. Seperti unta ya. Apalagi gajah. Ya, gajah waktu baru-baru kemarin kita Maulid Nabi itu juga saya ceritanya tentang gajah yang sama siapa? Abraham mau menyerang Ka'bah. Itu saya bawakan aja si gajahnya itu seperti apa. Ternyata memang anak-anak memang luar biasa gitu. Makanya jangan dibilang kalau dongeng itu hayalan ataupun hanya cerita kosong atau apa. Saya tidak mau tanggapin itu karena memang dalam Al-Quran contoh-contoh itu banyak sekali gitu ya. Yaitu rangkaian peristiwa yang disampaikan baik secara tertulis maupun secara
lisan yang berasal dari kejadian tidak nyata maupun nyata. Kira-kira kalau begini ini nyata nggak ya ceritanya ya? Nyata. Nyata ya? Supaya seperti ini Madinah yang percaya nyata apa enggak? Nyata. Nyata. Terus nih 33 cerita terhebat dalam Al-Quran nyata apa enggak? Nyata. Nyata. Kalau ini keluarga yang diberkahi, Nyata. ini nyata. Ya, ini juga cerita-ceritanya itu banyak juga berasal dari cerita-cerita dari para sahabat Nabi. Kalau yang ini mengenal Islam dan mengenal iman dan Islam. Ini juga ceritanya ini tentang ini ayah bunda, rukun Islam, rukun iman. Jadi setiap kali ada apanya, ada satu bahasan, ada ceritanya. Dan ceritanya itu pun juga memang dari kisah-kisah Nabi kita dahulu begitu. Makanya jangan bosan-bosan ayah bunda semua di sini untuk koleksi bukunya, ya. Oke, lanjut Kak Novi, tunggu. Ini cepet-cepet aja ya. Ini paling tidak teman-teman semua maunya langsung praktek dongeng ya. Gimana sih ini? Penasaran aku. Oke deh. Kegiatan mendongeng sudah ada sejak abad ke-6 sebelum masih malah di India. Ya, di India. Terus lanjut sampai ke Turki pada abad ke-10. Di Indonesia masuk juga setelahnya itu lewat dari layang-layang, terus dari pelepah-pelepah kulit-kulit kayu yang dibentuk-bentuk begitu. Terus juga kalau zaman Bahari mah cerita wayang itu tentang apa Bun? Gatot Kaca. Itu kira-kira nyata atau enggak ya? Gatot Kaca nyata enggak? Enggak. Tahu lah kuburannya di mana? Adanya tahu namanya siapa? Bima. Nah, itu mah kalau orang Jawa emang sering gitu ya. Ngerti banget kan Gatot Kaca, terus yang siapa itu ada Arjuna atau siapa begitu. Tapi itulah salah satu khasana Indonesia. Lanjut Kak Nafi. Nah, coba dong manfaatnya sebelum kita lanjut nanti kita praktek. Coba minta tolong laki-laki, tolong bacakan nomor 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Surat ikatan dengan si kecil. Ya. 2. Membentuk kepribadian si kecil untuk bekalnya di masa depan. Oke. 3. Meningkatkan keterampilan bicara dan memperkaya kosakata si kecil. Sekarang yang perempuan. Ya udah yang ini aja dah 4, 5, 6. 1, 2, 3. Menumbuhkan kecintaan pada dunia pustaka. Oh, banyak banget kemudian. Oke, salah satu menghibur yang sangat mengasihkan. Tugas pendongeng dan bercerita itu tugas bapak-bapak atau tugas ibu-ibu? Dua-duanya. Tugas ibunya aja, karena bapaknya kerja sendiri. Harus tugas Dua. Nah iyalah bikin anaknya aja kerja sama. Iya tak? Iya harus gitu. Itu ayahnya Umar, abinya Umar. Itu masih umur berapa? Itu masih kecil, masih pakai sarung tangan. Lihatin, fokus apa enggak? Fokus ya dibacakan. Suka. Terus yang di bawah yang memang sama juga suka bukunya gitu ya. Oke, jadi tugas pendongeng ataupun bercerita adalah tugas ayah dan bunda. Kalau punya anak perempuan, ayah itu adalah cinta pertamanya perempuan. Makanya calon ayah-ayah yang ada di kita sekarang ini berikanlah contoh yang baik kepada putra-putrinya. Oke lanjut. Mengapa jarang guru dan orang tua untuk mendongeng atau bercerita? Kenapa? Ayo, tidak punya waktu, bujuran kah? Ada. Banyak, padahal ada waktu, tapi sibuk apa?
Sibuk ke HP, timbul dari Pak Camat tadi lagi asik main HP anak culik kurang. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terus merasa tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Anak surah aja juga yang dibacain. Supankah lawan anak? Masya Allah, kenapa supan? Tidak perlu malu. Lanjut merebakkan tanaman TV dan juga HP. Nah, terbatasnya ide. Terbatas ide. Kenapa jadi idenya terbatas ya? Kenapa ya? Itu tadi tidak mau belajar. Ya, nanti kenapa? Nah, mengatasinya orang tua mulai belajar bicara kepada anak. Terus banyak membaca, berkunjung ke tempat umum, mengamati tempat sekitar. Kalau tidak punya perpustakaan sendiri di rumah, karena di sini juga ada perpustakaannya, boleh datangin perpustakaannya. Ya, oke, karena sudah banyak penelitian, ya, anak sendirian itu imajinasinya lebih luas, kaya dengan penggunaan kata, bahasa lebih baik dan percaya diri. Di sini siapa yang udah punya perpustakaan? Perpustakaan sendiri di rumah walaupun dalam lemari, tapi lemarinya dikunci, kuncinya disimpan tinggi-tinggi. Ya Allah, sini nggak ada deh. Oke, lanjut. Bagaimana caranya? Mulai dari mana? Bisakah mengertikan HP atau cerita lainnya? Siap mau belajar? Siap ya? Oke. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Saya mau ke Mekah, Keliling-keliling Ka'bah. sambil baca talbiyah. Ulah ustaz aku bersyair dari Safa ke Marwah. Ya semuanya. Iya. Allah Maha tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Sudah tahu ya? Alhamdulillah. Oke, Kak Nafi, saya punya buku itu di bawah di tas merah. Oh iya ya, itu. Ya, saya ada lampunya. Oke. Temannya setan, belakangnya itu deh. Saya ini kebanyakan catatan Bunda. Banyak lagu, makanya saya catetin. Makanya Bunda-Bunda juga harus gitu ya. Kalau tidak ada catatan lagu-lagu supaya tiap hari anak-anak lagunya nggak cuma itu aja gitu. Temannya setan, belakangnya aja saya tahu. Kalau punya, ingat lah. Oh ya. Tiap hari aku belajar agar jadi anak yang pintar. Aku tidak malas-malasan karena malas temannya setan. Kita lagi itu, pernah dengar? Belum. Saya kabar direkam. Tiap hari aku belajar agar jadi anak yang pintar. Aku tidak malas-malasan karena malas temannya setan. Karena malas temannya setan. Nah, suka tuh setannya. Makanya apa ya, sesekali memang anak-anak diingatkan lagi tentang belajarnya, tidak hanya bermain apa terus. Oke, lanjut Kak Novi. Nah, ada pernah namanya Red Aloud membacakan nyari? Pernah ya? Oke, Red Aloud ini Bunda. Nih, kita bacakan bukunya langsung.
Tapi bedanya dari storytelling itu, kalau ada telur, kita menunjuk bacanya. Kita bacanya ditunjuk untuk anak-anak. Bedanya lagi dari storytelling, kalau ada telur, dia khusus dibaca bukunya ini aja. Tidak bisa kita keluar sedikit dari sini. Dia harus support dengan buku. Makanya kenapa Bunda ini kalau read aloud itu suka-suka aja, tapi tidak terlalu dimanfaatkan karena apa? Saya lebih suka kalau saya sudah baca buku ini, saya tinggal kembangkan aja ceritanya. Kita kembangkan, setelah itu yaitu supaya juga tidak keluar dari alur cerita, gitu ya. Oke, ya lanjut. Nih, membacakan buku adalah salah satu sarana bermakna yang baik setiap kita punya buku masing-masing. Itu yang disukai Umar buku itu. Terus asik banget dari tempat tidur ya. Itu mau disuruh mandi Bunda, tapi dia belum mau. Dia masih mau buka buku dulu. Tuh lihat. Saya juga waktu bundanya ngasih kode itu saya tergagum-gagum lah. Emang ini benar Umar gitu loh. Iya mah belum mau mandi, mau lihat buku dulu bilangnya. Ya itu asik gak mau diganggu. Mungkin anak-anak Bunda begitu juga ya. Ya. Kalau dulu mah zaman anak saya nggak belum ada punya HP ya. Jadi nggak bisa memotok bisa untuk dokumentasi sekarang. Tapi ya itu lah yang sudah ada. Ya buku apa yang kalian ingat? Bunda-bunda ingat buku apa Bahari yuk? Buku apa? Kancil. Buku kancil. Apa lagi? Bobo. Ada lagi. Tiko. Iya, kalau dengar Tiko, anak saya yang kedua itu buku Tiko belum di tengah-tengah itu ada cerita. Itu sampai hafal sampai bukunya lecek. Tapi dia maunya itu aja, gitu ya. Nah, berikan kesempatan juga buat anak untuk menceritakan dongengnya. Jadi setelah Bunda bacakan, anak boleh menceritakannya kembali. Dan tidak salah kalau di tengah-tengah mendongeng untuk anak ada yang ingin menambahkan cerita silakan aja. Artinya apa? Bunda nggak boleh langsung marah. Wush, belum selesai. Ini dulu. Wah, anak Bunda udah lari aja tuh. Ya, jangan seperti itu. Jangan apakah dongeng harus dengan kisah sudah populer saja? Tidak harus, ya. Boleh bunda-bunda semua membuat kisah sendiri atau cerita sendiri dengan pengalaman sendiri. Oke, Kak Novi lanjut. Kita waktunya nggak banyak Kak Novi. Alat-alat bantu dongeng. Saya pakai ini. Ada yang sudah tahu namanya siapa? Ada yang tahu? Tadi pagi ada di Bunda TV jam 7. Ini namanya Nemong Salman. Ya Bunda ya. Alat bantunya bisa ini. Saya pakai buku. Kalau nggak bikin sendiri pakai boneka wayang. Bunda wayang itu kita bikin tuh. Boneka wayang ataupun apa saja. Begini aja udah bisa jadi peraga. Bisa. Ini dia bisa berbicara. Silakan. Oke, lanjut Kak. Nah, ini yang saya minta tolong kepada bunda-bunda semua, hindari ini, muatan kekerasan, ancaman kekerasan, perkelahian, pembunuhan, perang. Memang di cerita Nabi memang ada perang ya, tapi kalau memang ada kata-kata yang berdarah-darah atau yang apa-apa, minta tolong dinetralisir aja. Atau di skip tapi tidak di skip banget sih. Kita kita ganti kata-katanya supaya tidak ada yang kata-kata bunuh, apalagi ya Tebas. bahasa seperti itu kita hindarkan. Muatan dewasa percintaan, pacaran, perkahwinan dini, oleh paksa atau apa-apa itu hindarkan juga. Lagi muatan horor dan sadis, hantu, kanibalisme, terus apa itu pembiksaan. Ya, atau juga sara-sara itu jangan ya, antar suku apa-apa tidak usah kita pakai itu. Ya, nih jerit-jerit dongeng, tugas pian keberdataan. Nanti kita mulai sama kita ya Bunda ya. Itu tugas pian keberdataan. Fabel, sabel, legenda, mite, parabel, epos, apa artinya? Ayo, nanti tugas ini bisa pian serahkan ke panitia. Nanti panitia ke saya. Ya, nih ya, boleh di pop aja. Apa itu fabel, apa itu sabel, apa itu legenda, mite, epos, ya? Oke, ini beda-beda.
Lanjut. Nah, ini tekniknya nih, kita sudah mulai. Variasi suara. Variasi suara. Mana suaramu? Ini suaraku. Angkat tangan kanan dulu deh. Udah pada ngantuk. Tangan kanan. Angkat tangan kanan. Oke, siap. Coba dataan. Yang ikut main sama saya doakan kita nanti semua umrah gratis. Amin. Dua, tutup. 1, 2. Nah, 2 nih ya. Bukan gini ya. Ini ya, 2, 3. Oke, 4. 4. Empatnya kirinya tutup. 5. Saya mau ajak senang otak tapi pakai jari. Tutup. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Tepuk tangan dulu. Tangan kiri. Boleh nanti bawa main untuk anak-anak di TPQ-nya, silakan. Oke, angkat tinggi. Undangan pian gena haji. Hajinya OHONH plus gratis. Oke, tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5. Angkat tangan 2. Ya. Ya, siap. Angkat tinggi-tinggi. Udah pakai reksona kan? Oke, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Lagi. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Lagi. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Yeay. Bikin tangannya. Oke, kita sudah mulai masuk praktek yuk. Posisikan hidupnya tegak, tidak membungkuk, tegak, tegak. Oke, atur pernapasan. Yuk. Corona luar biasa, saya megap-megap pakai masker. Sama ya? Udah, nggak apa-apa. Oke, siap. Tarik nafas dari hidung, mulutnya ditutup, nanti dikubur sana lewat